Hati-hati pemirsa, baru-baru ini ditemukan aksi culas produsen beras premium palsu. Polisi pun bergerak cepat dengan membongkar aksi pelaku. Dalam aksinya, tersangka produsen beras mengoplos beras Bulog menjadi beras premium. Lantas, bagaimana sebenarnya beras premium palsu itu? Awal saya ambil beras Permata itu dengan komposisi 311 sekitar kebutuhan 20 kali 30 kali. Ibu-ibu, mbak-mbak harus hati-hati dengan beras palsu atau oplosan. Baru-baru ini di Depok, Jawa Barat, sebuah praktik culas produsen beras premium palsu dibongkar polisi. Aksi ini dibongkar Polres Depok, Jawa Barat di sebuah ruko di Jalan Proklamasi Kelurahan Abadi Jaya, Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat. Dalam aksinya, tersangka produsen beras mengoplos beras Bulog menjadi beras premium. Aksi culas produsen beras ini dilakukan demi meraup keuntungan besar. Sungguh terlalu, beras Bulog yang sejatinya dipergunakan bagi rakyat miskin justru dioplos untuk dijual dengan harga tinggi. Lantas bagaimana sebenarnya beras premium palsu itu? Ini beras Bulognya satu Bulog. Ini beras patahnya, ini patahnya, stop, campur, baru saya timbang sesuai keinginan konsumen. Biasanya timbang ukurannya berapa? 1 kilo Pak. 1 kilo. Barang jadinya, ya kadang online, kadang offline Pak. Sepak terjang tersangka ternyata sudah lama. Kalau usaha dagangnya mulai kapan Mas? Setahun yang lalu, mulainya ya dari awal saya ambil beras Permata itu dengan komposisi 311. Komposisinya ya 311. Nah kemudian udah berapa kali ngoplosnya? Sekitar kebutuhan 20 kali 30 kali. Dengan kemasan apa pada saat setelah dioplos? Kemasan Rinjani dan daun suci. Merek dari mana itu? Beli di online Pak. Beli di online ya kemasannya. Nah kemudian dijual berapa harga satu kemasan? Ukurannya berapa kilo itu kemasan? Itu 1 kilo. Untuk 1 kilo ya? Saya jual 12.000. Lalu berapa banyak tersangka VE berhasil menjual beras oplosan dan bagaimana aksi curang tersangka akhirnya terungkap? Adanya penjualan beras yang indikasi dicampur. Yang kita tahu itu ada beras Raskin, kemudian dicampur dengan beberapa merek beras, kemudian di packaging menjadi beras premium dan beras super. Kita melakukan operasi tangkap tangan. Kita ketahui salah satu karyawan tersangka itu sedang melakukan oplos ya, mencampur tadi beras Raskin, beras merek tertentu lagi dicampur atau dioplos. Kemudian di situ juga kita temukan kemasan yang sudah di packaging dengan rapi, menggunakan alat yang sederhana dengan merek tertentu juga. Kalau boleh tahu merek apa ya Bang, agar nanti masyarakat tahu? Jadi yang dalam operasi tangkap ini kita lihat packagingnya bertuliskan ya Mbak. Kita belum bisa menyimpulkan apakah ini suatu produk pabrikan yang standar. Itu mereknya Daun Suci dan Rinjani. Ya, jadi ada kemasan super, ada kemasan premium. Kita coba udah menghitung berapa sih dari harga beras Raskinnya atau merek tertentu yang ada merek Demak dan lainnya. Kemudian di packaging, kemudian dijual. Itu perkiraan keuntungan 1 kilonya Rp590. Jadi kalau kita bilang dengan seluruhnya 1 minggu peredaran 2-3 tonnya seperti itu keuntungan yang nanti akan
Tentunya pasal yang kita terapkan dalam penyidikan ini itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan yang maksimal ancamannya itu 5 tahun atau denda 2 miliar. Dari pengungkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka untuk memproduksi beras premium palsu. Tersangka VE dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sungguh miris dan menyayat hati. Beras Raskin yang seharusnya menjadi hak rakyat miskin justru dioplos guna mencari keuntungan besar. Tak hanya soal kerugian ekonomi, ada ancaman lain yang lebih serius, keamanan pangan. Tentu ini sangat merugikan bagi konsumen sendiri karena tentu harganya ini kan dia beli harga premium gitu kan, tapi ternyata kualitasnya di bawah premium. Nah ini tentu adalah suatu informasi yang tidak jelas maupun juga ini bisa dikategorikan penipuan. Nah kalau juga kita ditarik dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa sebenarnya maupun Undang-Undang Pangan dan sebagainya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sebenarnya pelaku usaha tidak boleh memproduksi barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan standar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah merancang sebenarnya untuk bagaimana beras itu sesuai dengan standar, kualitas itu barang itu sesuai dengan standar. Tentu untuk apa? Endingnya adalah untuk keselamatan bagi konsumen itu sendiri. Nah kalau beras oplosan ini tentu itu adalah mengurangi standar dan tidak punya standar. Tentu berdampaknya apa? Bagaimana ke depan adalah keamanan dan keselamatan konsumen ketika mengkonsumsi itu, termasuk juga pertanggungjawabannya. Tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga kita melihat bahwa perlindungan konsumen terkait dengan beras oplosan ini sangat lemah. Sebenarnya ada dua hal ya, kalau kita melihat kerugian baik material maupun imaterial ya. Yang material tentu uangnya yang sudah dikeluarkan itu sudah banyak ya, tentu kan kualitasnya kualitas premium, tapi ternyata beras oplosan yang jauh di bawah premium. Nah imaterialnya mereka terasa ditipu. Yang kedua soal adalah keselamatan konsumen sendiri. Jadi jaminan soal keselamatan konsumen ketika beras oplosan tersebut ketika berbahaya itu tidak ada jaminan bagi konsumen. Nah ini hal-hal semacam ini yang perlu dicermati ke depan sehingga kerugian-kerugian konsumen baik material maupun imaterial ini bisa diminimalisir. Kasus praktik culas oplos beras adalah bukti bahwa kejahatan ekonomi dapat menyusup ke dalam kebutuhan pangan masyarakat. Lalu bagaimana strategi yang dilakukan Bulog untuk mengedukasi warga soal beras ini? Jadi strategi yang kita lakukan, kita penyaluran menggunakan kemasan 5 kilo, kemudian kita lakukan penjualan, kita dropping langsung ke pengecer. Pengecer itu ada toko-toko di pasar, kemudian ada toko-toko outlet binaan kita yang di luar pasar. Kemudian yang kedua kita lakukan yang namanya operasi pasar. Operasi pasar itu kita lakukan oleh Satgas Bulog sendiri yang jualan langsung pada masyarakat atau kita bekerja sama dengan dinas. Nah itu ada yang namanya gerakan pangan murah. Outlet yang disiapkan oleh dinas, ya beras-beras SPHP itu kita drop di situ. Jadi itu intinya kita langsung menjual kepada konsumen. Pengawasan ketat serta regulasi yang lebih kuat dan peran aktif masyarakat dalam melaporkan kecurangan menjadi kunci utama untuk mencegah kejahatan ini terulang kembali. Tim TV One mengabarkan.